Dalam pidato yang disampaikan secara virtual di konferensi tingkat tinggi Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 P4G, atau kemitraan tentang pertumbuhan hijau dan target global 2030, Presiden Joko Widodo mendorong inisiatif untuk melakukan langkah luar biasa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Presiden memandang bahwa langkah-langkah fundamental harus dilakukan untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global. Ancaman perubahan iklim dan pandemi COVID-19 mengingatkan seluruh negara untuk lebih serius dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Untuk itu, inisiatif P4G tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa, melainkan harus dengan cara yang luar biasa. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Republik Korea atas penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi P4G, Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 di tengah situasi yang sangat menantang. Inisiatif P4G, Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 tidak bisa dilakukan dengan business as usual. Kita harus melakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Kemitraan antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa langkah fundamental yang ditegaskan kepala negara antara lain mewujudkan enabling environment yang mampu mendorong sinergi antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau. Mendorong inovasi dalam mobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau. Menurut Presiden, ketersediaan dukungan pendanaan dan transfer teknologi merupakan kunci sukses bagi pembangunan hijau dan netralitas karbon. Oleh karena itu, Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi. Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Indonesia juga telah meluncurkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan. Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Utara, yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia. Selain itu, Presiden juga memandang setiap negara perlu memperkuat kerjasama konkret yang bisa segera efektif dilaksanakan dan bisa berkelanjutan. Proteksionisme yang berkedok isu lingkungan juga harus dihindari, dan juga parameter pro-lingkungan harus jelas, serta dijalankan secara jujur dan transparan. Kerjasama dan upaya bersama untuk menyelesaikan masalah bersama menjadi syarat fundamental bagi kesuksesan ekonomi hijau. Apalagi di saat dunia dalam masa pemulihan pandemi sekarang ini. Dan saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. Tim Liputan DAI TV.